Jalur rempah daerah Sulawesi. Datangnya rempah dituliskan di dalam buku oleh Anthony Reid dalam buku Asia Tenggara dalam kurun Yaga tahun 1450 sampai tahun 1680. Masuknya jalur rempah di Sulawesi. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen dari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510 yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi gubernur jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Pulau Selayar yang ada di Sulawesi menjadi tujuan utama pelayaran ataupun persinggahan internasional. Dari situ terbukti adanya berbagai peninggalan dan sumber sejarah. Buton dengan Bau-Bau adalah kota pelabuhan yang strategis antar Makassar dan Kepulauan Maluku. Buton menempati zona penghubung dan berperan sebagai pedagang perantara dimulai dari abad 17 sampai 20. Kota Donggala juga dikategorikan sebagai jalur rempah dengan alasan perdagangan rempah dari Maluku melalui Makassar tujuan Cina. Rempah di Donggala tidak sama jenisnya dengan Ternate. Nusantara disebut sebagai ibu rempah karena melahirkan jenis rempah raja. Maka diperlukan adanya garam dan rempah-rempah. Di antara rempah-rempah yang diimpor adalah cengkeh dari kawasan timur Nusantara. Dan keluar pelabuhan membuat harganya kemudian sangat mahal di Eropa. Karena itulah, para pedagang Portugis berusaha keras untuk mencari hubungan langsung dengan daerah penghasil rempah-rempah. Keunggulan bangsa Portugis dalam bidang teknologi pelayaran yang ditunjang oleh pengetahuan geografi dan astronomi memungkinkan mereka menyeberangi samudra luas. Rempah Sulawesi yaitu ada cengkeh, pala, lada. Berikut adalah kegunaan dari rempah-rempah yang berada di Sulawesi seperti lada, cengkeh, pala. Rempah-rempah juga memiliki banyak fungsinya, bisa dibuat sebagai makanan, minuman, obat kesehatan, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari fungsi rempah-rempah yang ada di Sulawesi. Hasil panen komoditi unggulan dari Sulawesi Tenggara yaitu sektor pertanian dan jasa.